Berkarya seni rupa 3 dimensi. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta didik mampu memahami dan membuat karya seni rupa 3 dimensi. A. Pengertian. Pada modul 1 sudah dibahas karya seni rupa 2 dimensi. Yang membedakan antara 2 dimensi dan 3 dimensi yaitu unsur ruang. Objek karya seni rupa 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, tetapi karya seni 3 dimensi dapat dilihat lebih dari 2 sisi. Seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman dan tinggi, atau dalam bahasa sederhananya, yaitu karya seni yang memiliki ruang. Unsur ruang inilah yang menjadi pembeda antara karya seni 3 dimensi dengan karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni 3 dimensi terus mengalami perubahan, baik dari sudut pandang, model ruang, pola berkarya, hingga jenisnya. Karya seni 3 dimensi memiliki unsur-unsur khusus seperti garis, bidang, warna, dan juga bentuk. Unsur-unsur 3 dimensi ini dipakai untuk memperindah bentuk pada karya seni 3 dimensi. Salah satu contohnya adalah patung, seni kriya, keramik, dan arsitektur. Contoh yang pertama adalah seni kriya. Nah, di gambar bisa kalian lihat, ini gambar yang pertama kerajinan yang terbuat dari anyaman, baik itu dari rotan ataupun dari bambu. Kemudian yang kedua ini kerajinan yang berbahan logam. Contoh selanjutnya adalah seni patung. Ini gambar pertama menunjukkan patung yang terbuat dari batu. Kemudian selanjutnya seni keramik. Ini salah satunya di sini ada contoh keramik yang berbahan dasar gerabah atau tanah liat. B. Jenis karya. Karya seni rupa 3 dimensi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pakai atau seni rupa terapan. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi ekspresi atau seni rupa murni, atau bisa dikatakan juga seni rupa murni ini dibuat hanya untuk hiasan saja atau pajangan saja. C. Simbol karya. Simbol merupakan lambang yang mengandung makna atau arti. Kata simbol dalam bahasa Inggris symbol atau bahasa Latinnya adalah symbolium, berasal dari bahasa Yunani symbolon atau symbalo yang berarti menarik kesimpulan, bermakna atau memberikan kesan. Secara konseptual, kata simbol ini memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Kemudian yang keduanya, kata, tanda, isyarat yang digunakan mewakili sesuatu yang lain. Arti, kualitas, abstraksi, gagasan, objek. Apa saja yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan atau dengan kesepakatan atau kebiasaan, misalnya lampu lalu lintas. Selanjutnya, tanda konvensional, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu. Arti simbol dalam konteks ini sering dilawan dengan tanda alamiah. Salah satunya dalam pembelajaran seni rupa, kata simbol dijelaskan sebagai makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik wujud objeknya maupun unsur-unsur rupanya. Misalnya merah adalah simbol keberanian, patung katak sebagai simbol pemanggil hujan, patung kuda sebagai simbol kegagahan, dan lain sebagainya.
Dalam cerita sering digunakan beberapa jenis hewan untuk melambangkan sifat-sifat tertentu. Misalnya, simbol kancil melambangkan makna cerdik, lincah, dan banyak akal. Serigala seringkali digunakan untuk melambangkan keserakahan dan kelicikan. Lain lagi dengan keledai yang digunakan untuk melambangkan kemalasan dan kebodohan. Dalam seni rupa, simbol dapat dijumpai pada karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Salah satunya adalah patung, tugu, dan monumen misalnya. Adalah karya seni rupa 3 dimensi yang dapat memiliki makna dan simbol tertentu. Kebiasaan untuk membuat patung, tugu, dan monumen yang melambangkan sesuatu sudah dilakukan orang sejak zaman dahulu. Tugu dan monumen ada yang terbuat dari batu dan logam, biasanya berukuran besar dan dibangun untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting atau tempat-tempat bersejarah. Sebagai contoh, Tugu Proklamasi di Jakarta adalah simbol dari kemerdekaan dan perjuangan rakyat Indonesia. Selanjutnya, Tugu Katulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat untuk menandai tempat yang dilalui garis katulistiwa. D. Teknik-teknik seni rupa 3 dimensi. Ada beberapa teknik seni rupa 3 dimensi antara lain. Yang pertama adalah teknik aplikasi. Nah, di teknik aplikasi ini merupakan teknik karya hias dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam guntingan-guntingan kain yang berbentuk hiasan seperti binatang, bunga maupun bentuk lainnya pada sebuah kain sebagai hiasan. Contoh selanjutnya adalah teknik mozaik. Teknik mozaik merupakan cara membuat karya seni dengan cara menempel benda 3 dimensi yang diatur dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan lukisan. Yang ketiga adalah teknik merakit. Nah, teknik merakit merupakan teknik membuat sebuah karya seni dengan cara menyambung beberapa potongan bahan. Cara ini disebut dengan merakit dan hasil karyanya disebut rakitan. Cara menggabungkan bahan tersebut dapat dengan cara dipatri, disekrup, mengelas, atau dengan cara lainnya. Selanjutnya adalah teknik pahat. Teknik pahat merupakan teknik dalam karya seni 3 dimensi, membentuk suatu karya seni dengan membuat bahan yang tidak dibutuhkan. Cara membuatnya dapat memakai alat pahat, kikir, dan martil. Biasanya bahan atau media yang dipakai adalah bahan keras seperti batu, gips, kayu, dan bahan lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik menuang atau cor. Karya seni yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair yang dituang pada sebuah alat cetakan. Setelah bahan cair tersebut mengeras, kemudian dikeluarkan dari cetakan. Bahan cair yang dipakai biasanya seperti semen, logam, gips, atau karet. Nilai estetis. Persoalan estetika tidak dapat dilepaskan dalam mempelajari. Estetika identik dengan seni dan keindahan. Pendapat ini tidak salah, tapi tidak sepenuhnya tepat. Perkembangan konsep dan bentuk karya seni menyebabkan pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada keindahan yang sedap dilihat mata. Dengan memahami persoalan estetika dan seni diharapkan wawasan kalian dalam apresiasi, kritik, atau berkarya seni semakin terbuka. Menghadapi karya-karya seni yang dikategorikan tidak indah, kalian tidak serta-merta langsung memberi penilaian buruk, tidak pantas, atau lain sebagainya. Sebagai seorang pelajar, kalian wajib bersikap bijaksana untuk melihat latar belakang di balik penciptaan sebuah karya dan mencari tahu nilai keindahan dan kebaikan yang tersembunyi di balik karya itu. Hal ini penting sebab akan membantu kalian menjadi seorang kreator, apresiator, atau menjadi kritikus seni yang baik. Nah, dinilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetik objektif memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri. Artinya, keindahan tampak kasat mata. Sesungguhnya, keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi baik, perpaduan warna yang cocok, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Selanjutnya, keselarasan dalam menata unsur-unsur visual. Inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Tidak demikian halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif. Keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Sebagai contoh, saat kalian melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, kalian dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya itu. Kalian merasa tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya itu dan merasa senang untuk terus melihatnya. Berkarya seni rupa 3 dimensi.
Berbagai bentuk karya tiga dimensi antara lain adalah sebuah karya seni bangun, seni patung, seni keramik, seni instalasi, atau termasuk seni kontemporer dan lain sebagainya. Untuk membuat karya tiga dimensi, maka kita perlu mengenal bahan untuk berkreasi dengan karya tiga dimensi. Adapun bahan-bahan berkreasi karya tiga dimensi setidaknya dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu adalah yang pertama adalah bahan lunak. Nah, di antaranya bahan lunak ini seperti kertas, karton, gabus, dan styrofoam, yang mana bahan-bahan ini mudah didapatkan di sekitar kita dan membentuknya dengan alat-alat yang sederhana seperti gunting, silet, cutter, pisau. Bahkan karya berbahan kertas pun bisa dibentuk tanpa menggunakan alat. Nah, ini salah satu contohnya tempat pensil yang terbuat dari koran. Kemudian yang keduanya adalah bahan tanah liat. Nah, bahan tanah liat ini ya, bahan liat ini seperti tanah liat, gips, plastisin, dan lilin. Nah, bahan ini pun juga didapatkan di lingkungan sekitar kita. Salah satu kerajinannya adalah contoh gerabah. Kemudian selanjutnya bahan keras. Nah, bahan keras ini contohnya seperti kayu, batu, dan logam. Nah, ketiganya merupakan bahan yang sering digunakan oleh perupa sejak zaman dahulu. Karena sifatnya yang keras dan tahan lama, terutama batu dan logam, maka pengerjaan karya tiga dimensi berbahan tersebut memerlukan teknik dan peralatan khusus. Nah, sekarang coba perhatikan langkah-langkah dalam proses berkarya seni rupa tiga dimensi yang ditunjukkan oleh bagian tersebut. Yang pertama adalah ide dan gagasan. Nah, ide gagasan ini muncul dari seorang perupa, yang mana ide gagasan ini bersumber pada yang pertama adalah pengalaman, kemudian dari mimpi, dari media massa yang dilihat, dan kemudian dari lingkungan. Nah, ide gagasan ini juga bermuncul dari sebuah eksplorasi. Yang pertama adalah medium, teknik, alat, bahan, dan objek. Nah, dari ide gagasan tersebut, perupa akan menghasilkan sebuah produksi atau sebuah karya, yang mana hasil karyanya ini, hasil produksinya ini nanti akan dipamerkan, diperlihatkan di depan orang banyak, atau bisa dikatakan sebagai pameran karya. Nah, terakhir rangkuman, seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman dan tinggi. Dengan kata lain, seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni yang memiliki ruang. Unsur-unsur tiga dimensi antara lain adalah garis, bidang, warna, dan bentuk. Salah satu contohnya karya seni rupa tiga dimensi adalah patung, kriya, keramik, dan arsitektur. Karya seni rupa tiga dimensi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pakai atau seni rupa terapan, dan yang keduanya adalah fungsi ekspresi, atau kata lain, fungsi pakai ini adalah seni rupa yang dibuat bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan fungsi ekspresi atau seni rupa murni. Nah, seni rupa ini dibuat hanya untuk pajangan saja. Nah, selanjutnya karya seni rupa ada yang memiliki makna simbolik. Nah, unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya seni rupa tiga dimensi dapat menunjukkan atau menjadi simbol dari suatu teknik-teknik dalam seni rupa tiga dimensi antara lain teknik aplikasi, teknik mozaik, teknik merakit, teknik pahat, dan yang terakhir adalah teknik menuang atau cat. Nah, demikian materi seni rupa tiga dimensi untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya silakan isi latihan soal di link Google Form di bawah ini, atau nanti kalian bisa langsung klik di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.